Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang pertama. Kitab Ester pasal yang pertama. Saudara, ini hari-hari di mana Allah sedang mau melawat kita. Ini hari-hari di mana kita, saudara, sedang akan menerima kebenaran, kemuliaan, kemudahan, kesempatan, percepatan yang luar biasa di depan kita. Saudara, saya percaya setiap dari kita tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi kita akan mengalami lebih banyak lagi di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, dan ini waktu di mana Allah sedang menarik kita lebih panjang lagi. Saudara, kalau saudara dulu mungkin saudara bukan seorang yang sabar, pemarah saudara. Dan saudara berpikir bahwa hari-hari ini saudara sudah dibuat Allah cukup sabar. Saudara, maka di depan Allah akan tarik kesabaranmu lebih banyak lagi. Saudara, kalau saudara berkata dulu saya khawatir, sekarang sudah lumayan percaya. Saudara, Tuhan berkata bagus nak, tapi kita akan buat engkau lebih percaya lagi. Saudara ya, kalau saudara berkata ya dulu saya penakut, saya tidak berani bersaksi, sekarang lumayan. Setahun sudah bersaksi pada 3 orang. Tuhan bilang tahun depan bersaksi pada 100 orang. Saudara siap mengalami percepatan? Saudara siap mengalami sesuatu yang Allah sedang tarik dan pompa kita lebih lagi? Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Kitab Ester pasal 1 ayat yang ketiga. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang semarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan pada tahun yang ketiga, maka ada perjamuan yang luar biasa. Saudara, Tuhan berkata ini adalah sesuatu cerita profetik. Tuhan berkata ada 3 tahun, saudara ya. Dan di dalam seluruh saudara rencana Alkitab atau sejarah Alkitab ada 3 saudara zaman. Zaman yang pertama adalah zaman Allah Bapa. Disitulah zamannya Abraham, Ishak, Yakub, Elia, Elisa dan sebagainya. Saudara, ada zaman yang kedua di mana penuh dengan pengampunan dan kasih karunia. Itulah zamannya Yesus, saudara. Dengan tema di situ adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, dan ada zaman yang ketiga yaitu yang sedang kita ada. Saudara, inilah zaman daripada zaman Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, maka itu adalah zaman yang baru. Kitab Yoel berkata, inilah zaman yang baru di mana anak-anak akan bernubuat. Inilah zaman di mana orang-orang akan menerima karunia-karunia. Orang akan dibangkitkan dan menjadi saksi. Di mana kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan akan melanda seluruh dunia. Saudara, ini zaman di mana kita hidup. Zaman yang begitu spektakuler. Zaman yang begitu luar biasa. Dan dikatakan di zaman yang ketiga, dikatakan di sini, Raja memamerkan kekayaannya. Jadi hari-hari ini, saudara, kalau saudara sudah diberkati, jangan berhenti sampai di situ. Karena Allah sedang siap memberkati saudara lebih banyak lagi. Amin. Saudara, dia sedang memamerkan kekayaannya buat orang dunia. Memamerkan kekayaannya buat banyak orang sampai saudara berkata, wow, ya saya tidak pernah nyangka kalau saya bisa seperti ini. Tuhan berkata, bisa nak. Tergantung seberapa engkau mau lari bersama aku. Amin. Saudara, yang kedua dikatakan dia memamerkan kemuliaannya. Saudara, saya masih menunggu kemuliaan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Kalau saya mendengar di satu kebaktian yang namanya serbuk emas mulai berdatangan, saudara, saya masih mengharapkan ya, dan saya tahu itu akan terjadi. Kalau di tempat yang lain, saudara, Tuhan mulai memamerkan, saudara, dengan orang-orang yang sakit sembuh. Saya percaya itu akan kita lihat. Saudara, di tempat yang lain, saudara, Tuhan mulai membuat mujizat yang lebih lagi, saudara. Katanya ada yang giginya lubang, bahkan ada giginya tumbuh gigi baru. Saudara, saya percaya itu akan terjadi di antara kita. Amin. Karena Tuhan sedang memamerkan kemuliaannya. Saudara, dia memamerkan apalagi keindahannya, saudara. Saudara, setiap dari kita akan Tuhan dandani begitu rupa. Dibentuk begitu rupa. Didisiplin begitu rupa. Sampai semua orang bisa berkata, wow, ada keindahan dalam hidup anak-anak Tuhan. Siap untuk diperindah sama Tuhan?
Saudara siap untuk diukir, didandani oleh Tuhan? Saudara kalau mau jadi pengantin ya, kita semua harus didandani begitu rupa, betul? Saudara, nah inilah diperindah oleh Tuhan. Saudara, enggak enak ya, ibu saya selalu berkata orang mau cantik itu sakit. Saudara, karena dari kecil saya enggak pernah mau pakai hak tinggi gitu. Saya bilang, enggak enak, sakit. Dia bilang, ya namanya mau cantik itu sakit, saudara. Terus kemudian saudara, saya kan orangnya males, saudara ya, merawat muka itu males. Sekali waktu disuruh datang sama seorang teman, dia bilang, Bu, mukanya perlu dibersihin supaya bisa bagus. Saya pikir saudara dibersihin apa gitu, saudara ya. Taunya semacam diamplas, saudara, dan sakitnya minta ampun, saudara ya. Saudara, dan pada waktu itu semacam diamplas supaya kulit-kulit yang lama itu pada berontokan gitu ya, dan diganti dengan kulit yang baru. Dalam hati, aduh tahu begini deh ya, enggak mau saya. Saudara, tapi saat itu Tuhan berkata, ini belum seberapa. Kalau mau jadi ratu, ya mau jadi permaisuri, harus tahan sakit. Karena itu bagian dari memperindah kita. Amin. Saudara mau jadi ratunya Tuhan? Kalau dikatakan di sini diperindah, Tuhan akan memamerkan keindahannya. Setiap kita akan diperindah. Tuhan nggak tahu diapain lah, saudara. Ya, dikosong mungkin semua sifat-sifat yang jelek. Saudara mungkin, saudara ya, mulai diukir oleh Tuhan, saudara. Lewat segala pengalaman yang mengerikan. Saudara mungkin didisiplin sehingga sifat kita yang lama semuanya berubah. Saudara, tetapi percayalah, Allah punya rencana untuk memperindah kita. Amin. Allah punya rencana untuk memperindah kita. Saudara, dan yang terakhir dikatakan, Dia akan menunjukkan kebesarannya. Saudara punya Allah yang besar? Miliki harapan yang besar. Saudara punya Allah yang besar? Miliki iman yang besar. Amin. Saudara punya Allah yang besar? Miliki mimpi yang besar. Saudara, ada banyak anak Tuhan mimpinya terlalu kecil. Saya ketemu dulu sama seorang hamba Tuhan. Saudara, dan saya berkata, Pak, punya visi apa? Dia bilang begini, kalau saya setahun ini aja, Bu, bisa menambah jemaat saya dengan 5 orang, saya sudah bersyukur. Saya bilang, Pak, Tuhan punya kekuatan lebih dari itu. Amin. Saudara, mimpinya jangan terlalu kecil. Kita punya Allah yang besar. Amin. Saudara, saya ketemu lagi orang, saudara. Ya, orang ini saudara kerja, saudara, dan dengan gaji cukup lumayan 3 juta, saudara, setiap bulan. Terus kemudian saya bilang, apa pengharapanmu untuk tahun depan soal pekerjaan? Dia bilang, kalau gaji saya naik 10% sudah bagus. Salah, saudara ya. Saudara, Allah punya perkara yang besar buat kita. Amin. Harapkan yang besar. Buat terobosan yang besar, saudara. Karena kita punya Allah yang besar. Saudara, dan dalam hidup saya melihat seberapa besar mimpi saya. Allah punya mimpi lebih besar. Dengar sekali lagi. Seberapa besar mimpi saya, mimpi Allah buat saya masih jauh lebih besar. Saudara, saya ini dulu bodoh sekali. Pulang dari Belanda, saudara ya, saya berkata begini, ya kalau saya sebulan dapat gaji 3-5 juta cukuplah. Saudara, Allah tidak pernah kasih saya gaji 3-5 juta. Allah kasih saya gaji lebih besar dari itu. Saudara, kemudian saya berkata, Tuhan, pokoknya saya minta 1 rumah, saya minta 1 mobil, cukuplah itu. Saudara, dan Allah punya mimpi buat saya lebih besar. Saudara, Tuhan kasih rumah yang besar, ya, dan tidak cuma 1, saudara, cuma dipakai orang lain, gitu, saudara ya. Terus kemudian Tuhan punya kasih mobil yang lebih dari 1, karena suami saya butuh 1, saya butuh 1, saudara. Saudara, kemudian saya bermimpi lebih lagi. Pada waktu saya memulai rumah singgah, saya berpikir kalau saya punya 2 rumah singgah, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, cukuplah sudah. Tuhan bilang, nah itu mimpi terlalu kecil. Saudara, sekarang kami punya 9 rumah singgah dan akan dibuka lagi beberapa. Ini yang di kota Bekasi saja 9, ada 2 di lain kota, saudara, dan akan dibuka lagi dan dibuka lagi dan dibuka lagi. Saudara, kemudian Tuhan mulai berkata bangun sekolah. Saya mulai mimpi tentang sekolah. Saya mimpi sekolah, saudara ya, cukup kecil. Saya berkata, Tuhan,
Kalau punya luas tanam 400, kami bangun 2 tingkat, sudahlah cukuplah sekolahnya. Ya. Saudara, sekarang Allah beri saudara kami tanah 1 hektar, saudara. Allah beri kami sekolah dari TK sampai SMA. Allah beri kami gedung 4 tingkat dan akan dibangun lagi gedung-gedung yang lain. Saudara, mimpi Allah selalu lebih besar, lebih besar, lebih besar dari kita semua. Saudara, nah saya berdoa supaya saudara mulai menyiapkan hati, bergerak dengan Allah yang besar. Amin. Ini bukan waktunya. Saudara bergerak pelan-pelan. Ya, kalau saudara tidak mempersiapkan hati, maka saudara syok. Saudara kaget. Saudara tidak akan siap pada waktu saudara dihadapkan kepada kebutuhan yang besar, kepada tantangan yang besar, kepada kemustahilan yang besar, kepada saudara yang pergumulan yang besar. Karena Allah kita yang besar membawa kita menghadapi pergumulan yang besar, menghadapi kemustahilan yang besar, menghadapi pergumulan demi pergumulan yang tiap hari demi tiap hari tambah besar. Tapi Allah yang besar menunjukkan bahwa Dia lebih besar dari itu semuanya. Amin. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti ini zaman. Ini zaman percepatan. Ini zaman pamernya kemuliaan Allah. Ini zaman kebesaran Tuhan. Saudara, tetapi yang mengerikan, di tengah zaman yang seperti itu, ada banyak orang yang kehilangan bagiannya. Dan salah satu contoh di sini adalah Wasti. Saudara, Wasti ini adalah seseorang yang seharusnya paling menikmati dari apa yang Raja Ahasiveros punya. Seharusnya dia menikmati semuanya. Dia menikmati kekayaan, kemegahan, semuanya, saudara. Tetapi justru di dalam, saudara, segala kemudahan, kesempatan, kekayaan, kebesaran, Wasti kehilangan semuanya. Dan pagi hari ini saya mau peringatkan saudara, tahun-tahun di depan akan terus kebesaran Allah dipamerkan. Jangan sampai kita jadi Wasti, tapi kita harus belajar jadi Ester. Jangan sampai kita kehilangan, tapi kita harus mengejar dan menangkapnya. Jangan sampai kita turun, tetapi kita harus naik. Saudara, mari kita lihat kenapa Wasti kehilangan. Kita mulai lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-9. Kenapa Wasti kehilangan? Kita mulai lihat ayat yang ke-9. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiveros. Saudara, pada waktu raja sedang berpesta, Wasti punya pesta sendiri. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang tidak bisa masuk dalam rencana Allah. Karena pada waktu Tuhan punya pesta, dia punya pesta sendiri. Pada waktu Tuhan punya rencana, dia punya rencana sendiri. Pada waktu Tuhan punya jalan, dia pilih jalannya sendiri. Pada waktu Tuhan punya agenda, dia pilih agendanya sendiri. Saudara, dalam hidup ini, saudara dan saya harus belajar meletakkan agenda kita supaya bisa mengikuti agenda Tuhan. Kita harus belajar meletakkan cara kita supaya saudara bisa mengikuti cara Tuhan. Saudara harus meletakkan prinsip kita supaya saudara bisa mengikuti prinsip Tuhan. Dan saudara harus meletakkan semua pesta saudara supaya saudara bisa masuk dalam pestanya Tuhan. Saudara berkata, apa agendaku? Banyak. Mungkin saudara berkata, tahun ini saya mau menikah. Tuhan bilang, enggak. Tahun ini aku mau kamu full time. Bisa kan? Saudara berkata, saya baru lulus sekolah. Saya mau pesta, santai-santai. Tuhan bilang, enggak. Justru karena kamu baru lulus sekolah, kerja keras. Itu pestanya Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak mau mengikuti waktu, rencana, jalan, dan pestanya Tuhan. Saya masih ingat apa yang Tuhan katakan. Saudara, pada waktu saya menikah, selesai menikah, saya berpikir saya akan siap-siap punya anak. Dan Tuhan berkata, enggak. Ini waktunya kerja keras selama 7 tahun untuk menyelesaikan tugasmu dan pembentukanmu di Belanda. Saudara, dan 7 tahun itu saya tidak punya anak. Setiap kali orang tanya, kenapa tidak punya anak? Tidak boleh sama Tuhan. Ya, tidak boleh, saudara. Tuhan bilang ini waktunya kerja keras, tidak waktunya mikirin anak.
Ini waktunya pesta rohani, bukan waktunya pesta dengan anak. Saudara, tetapi selesai dari Belanda, sudah selesai lulus saudara ya, pulang, itu api nyala di hati saya. Saya pengen sekali lari buat Tuhan. Saya pengen balik ke Indonesia, bawa api berkobar. Saudara, waktu itu rasanya di dalam ini semangat sekali. Sampai saya dan suami saya sama-sama berkata begini, gak usah punya anak ya, kita lari habis-habisan buat Tuhan. Ya, karena kita dulu kalau pelayanan di Belanda saudara, dari saudara yang jam 7 pagi bisa sampai jam 11 malam. Kami sudah biasa pelayanan seperti itu. Kami biasa saudara angkut-angkut barang sendiri, khotbah sendiri, beres-beres lagi sendiri saudara. Saudara, kadang-kadang kami pelayanan dari satu kota ke kota lain, dan dari satu ke kota-kota lain itu bisa 4 jam, 5 jam, dan itu biasa saudara buat kami. Jadi kami pulang ke Indonesia, kami pengen lari. Kami pengen saudara ya untuk habis-habisan buat Tuhan. Tuhan bilang begini, stop buat anak. Itu Tuhan. Selalu waktu dia, bukan waktu kita. Saudara, saya mengandung, tetap pelayanan, tapi mulai slow down karena mengandung, saudara ya. Baru anak saya yang pertama 6 bulan. Saya berkata, saudara, 1 cukup. Tuhan bilang, buat anak yang kedua. Sampai kemana-mana. Waktu itu saya khotbah, orang nanya begini, Bu, bukannya waktu itu baru hamil, katanya. Kok sudah hamil lagi, katanya. Itulah Tuhan. Tapi mari ikuti rencana Tuhan. Hari ini saya berdiri dan saya bisa berkata, iya, Tuhan tahu yang terbaik. Saya bersyukur Allah memberi saya 2 anak laki-laki yang bersama saya yang luar biasa. Saudara, dan saya bersyukur jarak mereka dekat. Mereka menjadi teman, sahabat, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sungguh saudara, ya, jangan pernah pesta dengan pestamu sendiri. Jangan pernah jalan dengan jalanmu sendiri. Jangan pernah punya prinsip dengan prinsipmu sendiri. Letakkan hari demi hari, maka engkau akan masuk dalam pestanya Tuhan. Engkau akan masuk dalam rencananya Tuhan. Engkau akan masuk dalam keindahan Tuhan. Mari kita lanjutkan. Saudara, apa yang menjadi kesalahan kedua, saudara, daripada Wasti? Saudara, ayat yang ke-12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Saudara, jangan pernah menolak apa yang Tuhan minta dalam hidup. Saudara, setiap kali Tuhan meminta sesuatu, kita berpikir Tuhan sedang menyakiti kita. Sebenarnya pada waktu Tuhan sedang meminta sesuatu dari kita, Tuhan sudah siap memberkati kita dengan yang lebih baik. Saudara, Allah tidak pernah mau mempermiskin kita. Allah mau memperkaya kita. Amin. Saudara percaya itu? Memperkaya itu tidak soal bicara, saudara ya. Cuma soal uangnya. Tapi Allah sedang mau memperkaya kita soal pengalaman. Memperkaya kita dalam karunia. Memperkaya kita di dalam pengertian. Memperkaya kita dalam segala yang baik, saudara. Saudara, dan seringkali yang menghalangi Allah bisa memberi kepada kita. Karena tangan kita penuh. Dan kita menolak apa yang Tuhan mau. Kita menolak untuk menyerahkan apa yang ada. Saudara, kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu yang dahsyat dengan cara kita dan tidak pernah terjadi. Saya masih ingat pada waktu saya diminta untuk mengisi di satu persekutuan, ya tidak besar memang, cuma sekitar 60-70 orang. Saudara, pada waktu saya duduk di situ, saya tahu suasananya sangat tidak enak. Dan saya sudah berharap saya cepat-cepat khotbah, selesai pulang. Karena suasananya sangat tidak menyenangkan, saudara. Ya, pemain musiknya main dengan sangat keras, tapi tidak sehati. Yang orang-orang yang bagian itu bisa terpecah 2, saudara. Sebagian ini bagian yang tua-tua, sebagian yang muda-muda. Yang tua-tua tidak suka lagu baru. Jadi lihatnya udah melotot, sebel, saudara ya. Dengan lagu-lagu yang makin hari makin keras dan makin kedebuk, saudara. Mereka cembetut semua. Yang muda coba paksa nyanyi sekeras-kerasnya, saudara. Itu suasana tegang sekali, kerasa sekali. Ada gap besar antara yang tua dengan yang muda. Saudara, dan saya duduk di situ dan saya berkata, Tuhan, saya mau khotbah, habis itu saya pulang.
Saya sedang berdoa, ini khotbah apa ya yang bisa menyatukan keduanya. Saudara, dan pada saat itu tiba-tiba Tuhan berkata, kamu lihat yang di pojok, ada seorang tua, tokoh yang tua saya rasa. Dia duduk, saudara, di belakang dengan wajahnya yang sangat mengerikan. Dan Tuhan berkata, datangi dia kalau nanti lagu penyembahan, berlutut di depannya, minta ampun sebagai wakil anak muda, dan cium kakinya. Saudara, saya langsung, apa? Terus saya mesti mengingatkan Tuhan, saya datang ke sini sebagai pengkhotbah, bukan orang yang terlibat di dalamnya. Bukankah kadang-kadang kita berpikir Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu atau tidak tahu? Saya protes berat buat semua yang Tuhan mau. Tapi saya tahu Tuhan cuma diam. Dan saya sudah tahu kalau dia diam itu artinya begini. Kamu lakukan atau tidak, up to you. Tapi saya tidak berani. Karena kalau sudah begitu itu mengerikan. Saya tahu di satu sisi dia sudah tidak ada kompromi lagi. Saya tidak bisa menawar. Putusan tapi di tangan saya. Begitu musik mulai masuk penyembahan, saudara, dengan hati yang sangat berat, saya hampiri Bapak ini. Saya berlutut di depannya. Dan saya berkata, Om, atas nama semua kaum muda, saya minta maaf. Saya peluk kakinya, saya cium. Om nangis, langsung nangis, saudara. Teriak nangisnya sampai wah, begitu, saudara. Terus bilang, saya yang salah, katanya, saudara. Saudara, setelah itu anak-anak muda datang, mereka yang tua bersatu. Habis itu jujur saya tidak diperlukan lagi di situ. Dan jadi khotbah, saudara ya. Saudara, hadirat Allah mencengkam mereka saling berpelukan. Saudara, itu acara sudah lebih dari 1,5 jam karena mereka pemberesan satu sama lain. Saudara berdoa dan kemudian mereka bilang, maaf Bu Iin, terus mau khotbah. Enggak usah khotbah, saya pulang aja ya Pak. Ya, karena sudah beres. Bukankah itu bicara lebih banyak daripada khotbah? Bukankah kemuliaan Allah bisa turun lebih besar pada waktu kita berkata ya kepada yang Dia suruh? Banyak suami istri pada waktu ribut besar mencoba menyelesaikan masalahnya. Saudara, seringkali dengan otakmu tidak pernah selesai. Tapi coba kalau Tuhan berkata, lakukan sesuatu, lakukan. Maka saudara akan lihat bagaimana Allah menyelesaikan. Saudara, ada banyak ibu-ibu berusaha merubah anaknya dan tidak pernah berubah. Tapi coba di dalam ketaatan, lakukan apa yang Tuhan minta dan jangan menolak. Itu akan membuat perubahan besar. Saudara, ada banyak istri-istri yang berdoa, saudara, buat suaminya bertobat dan tidak pernah lihat apa-apa. Tapi sekali lagi lakukan apa yang Tuhan minta. Itu akan punya dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah saudara pikirkan. Hari ini jangan tolak apapun yang Tuhan minta dalam hidupmu. Sekalipun Tuhan meminta sesuatu yang tidak mengenakan, sekalipun Tuhan meminta hartamu, sekalipun Tuhan meminta kebebasanmu, jangan tolak apa yang Tuhan minta. Saudara, kita lanjutkan. Kenapa Wasti kehilangan? Kita lihat ayat yang ke-15. Apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros. Saudara, menolak dengan tidak melakukan itu lain. Saudara ya, ada orang yang menolak langsung, tidak mau. Tapi ada orang yang bilang ya, tapi tidak melakukan. Saudara, yang bilang ya tapi tidak melakukan ini dua alasannya biasanya. Yang pertama, saudara ya, menunda. Saudara, menunda adalah sesuatu yang merupakan, saudara, ya, selalu, saudara, kesalahan kebanyakan anak Tuhan. Saudara, mereka bisa pikir nanti. Seorang teman Tuhan kasih tahu untuk, saudara ya, menginjili pamannya. Saudara, dan dia bilang nanti, sampai akhirnya pamannya masuk ICU tiba-tiba karena gula darahnya naik 400 sekian. Kemudian masuk ICU tidak sadar, baru dia nangis bilang, Tuhan ampuni saya.
Dia lari ke sana, omnya sudah dalam keadaan koma. Dia hanya bisa menginjili omnya dalam keadaan koma. Dan omnya akhirnya meninggal dunia. Dia berkata, untung saya masih bisa menginjili walaupun dalam keadaan koma. Tapi dia selalu masih berpikir begini. Dia pernah berkata pada saya, Cik, seandainya saya menginjili om saya pada waktu dia sadar, mungkin dia tidak harus koma dan meninggal secepat itu. Seorang istri, saudara, dia tidak pernah mau berubah, saudara. Saudara, dia kalau sudah marah, saudara ya, dia tinggal ke suaminya, pergi, saudara, ambil mobil, pergi, kabur. Saudara, kadang-kadang dia kunciin suaminya di luar, dia tidur di dalam. Dia maki-maki itu suami, saudara. Saudara, dan Tuhan berkali-kali bicara untuk berubah. Dia tidak mau berubah. Dia punya begitu banyak alasan. Kadang-kadang dia tahu dia yang salah nih, saudara ya. Suaminya sudah baik, sudah mendekati, sudah nyium, minta maaf. Istri masih bilang, iya. Ya. Tapi kamu sih pakai tapi selalu, saudara ya. Saudara, dan akhirnya setelah Allah memberikan waktu berkali-kali, saudara, seharusnya dia berkata sebenarnya sama saya sih mau berubah, Bu, katanya. Tapi tidak kuat alasannya. Mau sih, Bu, mau berubah, ya. Tapi tidak bisa. Sebenarnya kata tidak kuat dan tidak bisa itu tipuan dari iblis. Karena kalau kita takwil dengan Tuhan bilang aku mau, iblis tidak bisa apa-apa. Iblis tidak bisa apa-apa. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Amin. Berarti apapun yang Tuhan biarkan terjadi, sebenarnya kekuatan sudah diberikan. Yang kedua, Tuhan berkata di dalam ayat yang lain lewat Rasul Paulus, bahwa di dalam Tuhan kita sanggup menanggung segala perkara. Jadi perkataan tidak kuat ini alasan yang kedua, atau tidak bisa, itu adalah penipuan yang ditaruh iblis di dalam hidup kita. Seharusnya setiap kali saudara dengar iblis berkata tidak kuat, tidak bisa, saudara bilang bisa. Karena bersama Allah aku sanggup menanggung segala perkara. Tergantung apa yang engkau katakan. Tergantung apa yang engkau percaya. Saudara dan istri ini berkata, ya sih, Bu, saya mau berubah tapi tidak kuat, tidak tahulah sifat saya pemarah ini, tidak bisa. Saudara, akhirnya setelah lebih dari 15 tahun suaminya berkata begini, yang kalau kamu tidak mau benar-benar berubah, saya rasa saya cepat mati loh ya. Si istri bilang, cari alasan. Si suami bilang, benar, saya sungguh-sungguh berpikir dan merasa itu. Dan akhirnya suaminya meninggal dunia. Setiap kali ibu ini ketemu saya, kalau cerita tentang suaminya, dia selalu berkaca-kaca. Dan dia berkata begini, biar bagaimanapun lebih enak punya suami daripada jadi janda. Terus saya bilang, terus pelajaran apa tante? Bilang sama yang muda-muda yang suka ribut sama pasangannya, ya, jangan buang waktu. Kalau Tuhan kehilangan kesabaran, pasti yang baik mati duluan. Jadi ini berlaku suami istri, pokoknya yang baik mati duluan. Dan nanti yang ditinggal ini yang galak-galak, dan saudara akan menyesal seumur hidupmu, katanya. Seperti saya, selalu setiap hari dia bilang, kalau saya menghadapi masalah sendiri, saya lihat anak-anak berat harus menikah sendiri, semua sendiri. Cuma ada satu perkataan di dalam, kenapa? Dan kenapa dulu saya tidak mau berubah. Saudara, dan saya mau berkata, jangan tunda melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan percaya dengan apa yang iblis katakan, bahwa kita tidak bisa dan tidak kuat. Karena kekuatan sudah diberikan, kemampuan sudah diberikan. Saudara dengar berkata, aku mau dan aku bisa di dalam anugerahnya. Saudara, yang selanjutnya,
Kita lihat saudara ayat 17. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasveros menitahkan supaya Wasti sang ratu itu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Saudara, dikatakan di sini tingkah lakunya itu akan merata. Atau dalam arti lain tidak menjadi teladan. Saudara, dia jadi teladan, tapi teladan yang buruk. Saudara, dalam istilah yang lain, saudara, ini transfer spirit. Saudara, setiap dari kita, saudara harus sadar, kita punya dampak buat orang lain. Setiap dari saudara-saudara tahu, kalau saudara orang tua, mau tidak mau, sadar tidak sadar, apa yang saudara buat itu akan menurun ke anak-anak. Kalau saudara pemimpin, saudara mau tidak mau, sadar tidak sadar, sikapmu, sifatmu akan menurun kepada bawahan. Kalau saudara seorang pelayan Tuhan, saudara harus sadar, mau tidak mau saudara, bahwa apa yang kau buat itu akan menular transfer spirit kepada yang kau layani. Dan kalau saudara seorang anak, saya mau berkata, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, apa yang kau buat punya dampak untuk apa yang ada di depan. Saudara, saya sudah belajar itu dalam seumur hidup saya. Saudara, kalau saya lihat ayah saya, apa yang dia buat itu tidak bisa tidak mengalir dalam hidup saya. Mengalir begitu deras. Saudara, dari sejak kecil kami semua anak-anaknya bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Tidak pernah tuh ayah saya buat seminar mendengar suara Tuhan. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah anaknya 3 dikumpulin dan digeranya mendengar suara Tuhan. Jilid pertama, 1, pasang telinga baik-baik. Tidak pernah, saudara. Dan ayah saya itu orang yang paling tidak bisa menerangkan. Jadi dia bilang, pokoknya tanya Tuhan. Kalau kamu begitu, Tuhan ngomong apa? Dan kita itu tidak tahu bagaimana bisa itu jawab tiba-tiba, saudara ya. Tuhan ngomong begini, ya. Tuhan ngomong begini. Ada sesuatu yang transfer. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudara, sekarang cucunya, nah ya, anak-anak saya maupun anak-anak adik saya, semua mendengar suara Tuhan dari sejak kecil. Semua bertemu Tuhan, semua saudara ya, berbahasa roh. Dan itu juga tidak pakai diajar, saudara. Ada sesuatu yang menurun. Saudara, ayah saya baca Alkitab setiap hari, saudara ya. Itu 12 watsal, ibu saya 7 watsal atau lebih, kadang-kadang 15 watsal. Saudara, dan tidak bisa dipungkiri itu turun. Semua anak-anaknya baca Alkitab, menantunya baca Alkitab, dan sekarang semua cucu-cucunya baca Alkitab. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak pernah, saudara, dalam hidup saya ayah saya paksa saya duduk dan baca Alkitab. Tidak. Tapi ada sesuatu yang mengalir. Ayah ibu saya berdoa berjam-jam, dan itu mengalir. Dan saudara mengalir kepada semua anak dan cucunya untuk bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Saudara, dan bukan cuma itu. Kalau saudara ke persekutuan di Gatot Subroto ya, itu semuanya saudara, baca Alkitab, berdoa, puasa, semuanya otomatis begitu semua. Dan yang lebih lucu lagi, kalau saudara ke Gatot Subroto, ayah dan ibu saya itu sudah tua ya. Ayah saya sudah 70, ibu saya 69 saudara. Tetapi mereka itu suka sekali melayani. Ya, kalau saudara datang ke sana, saudara akan lihat. Nanti saudara mereka akan gulung karpet, ya, nyapu, menyusun bangku. Itu mereka masih lakukan sampai hari ini. Kalau ada persekutuan, setiap Sabtu, setiap Jumat. Saudara, dan sesuatu yang menurun sekali. Saya kalau ke sana ya, itu yang namanya tante-tante, om-om yang kaya-kaya, saudara. Itu ada yang punya pabrik. Ada yang punya, saudara ya, beberapa apotek. Ada yang punya, saudara ya, jadi dokter, punya salon-salon kecantikan yang banyak, saudara. Begitu kebaktian selesai, itu bisa semuanya. Gulung tikar, nyapu, ngangkatin, saudara ya. Saya kalau ke sana itu lihat pemandangan ajaib. Om-om, tante-tante, kaya-kaya, semuanya bekerja, saudara ya. Ngepel, itu terjadi. Dan hanya jujur saudara, saya jarang temukan itu di tempat lain.
Tapi saya temukan itu setiap kali saya pulang ke Gatsu. Dan membuat saya senyum dan berkata, saya lihat benar. Apa yang di atas itu mengalir ke bawah. Tidak bisa enggak. Mengalir ke bawah. Saudara, bagaimana dengan kita? Dampak apa yang kita bawa? Apa kita tunjukkan seperti Wasti? Teladan yang buruk. Membuat anak-anak ribut terus. Anak ayah ibunya juga ribut terus. Membuat anak-anak selalu mau menang sendiri. Karena orang tuanya satu sama lain mau menang sendiri. Saudara, apakah anak-anak kita kayak bos? Saudara ya. Bawahan kita, gereja kita penuh dengan bos-bos kecil yang cuma bisa perintah dan tidak bisa melakukan. Saudara. Atau di tempat kita penuh dengan hamba yang bisa menundukkan diri, melakukan lebih dari yang diminta. Soal kecil aja. Saya selalu bersyukur, saya selalu bangga dengan orang-orang yang ada di atas saya. Saya berdoa supaya kita selalu punya dampak yang luar biasa. Dan setiap kali itu akan menular kepada semua. Dan itu saya lihat. Saya lihat di Bandung seperti itu. Saya lihat orang-orang di Semarang memberikan servis yang luar biasa. Saya lihat di Cirebon kalau saya datang, aduh saudara, baru menginjak sebelum bilang hari ini saya pelayanan di Cirebon ya. Itu sepanjang jalan ditelepon bisa 5 kali, dipantau sampai di mana saudara. Begitu sampai makanan sudah dihidangkan, mereka sudah tahu apa yang saya suka, ketan keluar, kopi susu keluar, semuanya keluar. Belum lagi diajak nanti kemana saya sampai berkata, Tuhan, servis mereka lebih dari yang pernah saya bisa bayangkan. Saudara, dan itu terus saya belajar dari mereka. Anak buah mereka semua seperti itu. Dan saya bersyukur, saudara, itu terus. Saudara, ada transfer spirit yang terus menurun. Ayah saya selalu berkata begini, setiap kali saya coba mengembalikan sesuatu kepada dia berkata begini, ingat ya, kamu tidak pernah berhutang sama saya. Dan kamu tidak usah mengembalikan apa-apa sama saya. Tapi bagian menyalurkan kepada yang lain. Seperti yang saya buat kepadamu, buat itu kepada yang lain. Supaya itu akan menjadi satu aliran deras. Di mana itu tidak akan pernah kembali kepadamu. Tetapi memberkati begitu banyak orang. Saya berdoa supaya Bapak dan Ibu memberikan yang terbaik buat anak-anak teladan. Supaya semua pelayan Tuhan memberikan yang terbaik. Dan jangan mengharapkan itu kembali kepada kita. Tapi buat itu menjadi satu aliran deras yang merubah dunia. Amin. Kita lihat. Saudara, dikatakan kesalahan Wasti yang selanjutnya adalah dia tidak menghiraukan suaminya. Ya, ada jelas berkata tidak menghiraukan suaminya. Suami kita Tuhan. Dan kalau kita istri, ya kita punya suami, saudara ya. Kalau suami punya istri, saudara. Tidak menghiraukan itu sesuatu dosa. Itu sama dengan tidak perhatian. Itu sama dengan tidak sensitif. Saudara, ada banyak orang hilang kesempatannya. Hilang lawatan yang Tuhan mau beri dalam hidupnya. Hilang berkatnya karena dia tidak menghiraukan. Ada berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan buka. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka, tapi kita tidak menghiraukan. Kita pikir, wah resikonya terlalu besar, hilang. Kita lihat pelayanan Tuhan buka dan kita berkata, repot pelayanan penjara. Gua mah kagak pantas tanpa tanya Tuhan. Kemudian Tuhan kasih kesempatan, mungkin kita lihat orang miskin di jalan, saudara. Dan saudara, siapa yang tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan yang sedang menyamar? Siapa yang tahu kalau itu adalah ujian yang Tuhan buat? Seringkali ribuan orang pada waktu Allah memberi kesempatan untuk dia duduk, atau untuk dia menyapa, atau untuk dia mendoakan, dia tidak menghiraukan, dia lewat. Saudara, ada banyak orang. Mungkin ada pembantu yang sakit masuk ke rumahmu, dan saudara bilang, saya nggak mau repot lah, pembantu sakit kasih duit pulang. Padahal mungkin Tuhan berkata, justru pembantu yang sakit ini harus dirawat, didoakan, sampai dia melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Jangan sampai sekali waktu kita berdiri di tahta putih,
Dan Tuhan berkata, kenapa pada waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan? Pada waktu aku haus, engkau tidak beri aku minum. Ada ribuan orang yang haus kasih. Ada ribuan orang yang haus untuk dibesuk saja. Ada ribuan anak-anak yang haus akan pujian. Ada ribuan saudara, orang-orang yang haus saudara perhatian. Dan itu akan pertanyaan akan diajukan pada saudara dan saya. Kenapa pada waktu aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku? Banyak orang, ribuan orang dalam belenggu. Belenggu masalah ekonomi. Belenggu dalam masalah saudara keterikatan terhadap obat bius, terhadap penyakit. Saudara, dan kapan kita mau menghiraukan itu semua? Atau kita tidak menghiraukan? Saya lihat suami-suami tidak menghiraukan kebutuhan emosi istrinya. Sehingga istrinya meledak, capek, marah. Ada banyak juga istri-istri tidak menghiraukan kebutuhan suaminya. Untuk dipuji mungkin, untuk dihargai. Dan membuat suami-suami juga capek, saudara. Saudara, di Amerika Serikat dikatakan, kenapa anak-anak itu jatuh kepada saudara ya, pergaulan bebas, kekerasan dan sebagainya. Saudara, dan rata-rata mereka berkata, mereka tidak merasa punya orang tua, walaupun mereka punya orang tua di rumah. Mereka tidak pernah merasa, saudara, bahwa mereka bisa percaya sama papa mamanya. Saudara, dan beliau berkata, guru mereka adalah televisi dan teman. Saudara, dan jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kita lihat saudara yang selanjutnya, saudara. Dikatakan yang terakhir ayat 18. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kekusaran. Saudara, saya berdoa supaya kita jangan menjadi orang yang menghina Tuhan. Saudara, kita tidak pernah sadar kalau kita menghina Tuhan. Pada waktu saudara menghina istrimu, engkau sedang menghina Tuhan. Pada waktu engkau menghina suamimu, engkau sedang menghina Tuhan. Pada waktu engkau sedang menghina hamba Tuhan atau menghina bahkan pengemis, engkau sedang menghina Tuhan. Karena pengemis pun Tuhan yang menciptakan. Betul? Seringkali kita tidak sadar. Tapi menghina juga bicara yang lain lagi. Alkitab berkata, kalau engkau membawa domba yang buta atau merpati yang sudah patah sayapnya sebagai korban persembahan, maka engkau menghina Tuhan. Betul? Sekarang apa persembahan kita? Uang. Betul? Kalau saudara ngasih salah satu persembahan uang, berapa banyak? Saudara, kita belajar memberi yang sungguh. Atau kita bilang, ada uang kecil enggak, Mah? Mah, sebelum ke gereja uang kecil dulu Mah siapin buat kolektor. Saudara, kita sedang menghina Tuhan. Menghina Tuhan dengan sikap itu. Kalau saudara tidak ada uang lain, janda yang miskin itu memberi semua yang dia punya. Bukan jumlahnya, sikapnya. Ada orang yang berkata begini, pada waktu itu duduk di samping seket saya, bilang sama anaknya. Anaknya kolektor, terus dia bilang, "Mah minta dompet." Ya, mamahnya pesan gini, "Ambil uang yang jelek-jelek dan bau ya, masukin kolektor." Saudara, siapa? Daripada ngotorin uang mama, katanya. Gitu cara kita memberi ke Tuhan. Kita ambil uang yang kotor, yang lecel, dan masukin. Saudara, kita memberi persembahan dengan menyanyi, betul? Dan dikatakan kalau saudara memberi korban, ya, buta, sudah menghina Tuhan. Sekarang kalau kita menyanyi dan asal-asalan, angkat tangannya setengah tiang, nyanyi sembari gerutuk, duduk, capek lagi diulang-ulang terus. Apakah kira-kira itu tidak menghina Tuhan? Kalau kita main musik dengan sekedar, pokoknya tugas selesai. Padahal kalau kita mau dipanggil lah misalnya sama presiden, kita latihan 30 jam mungkin supaya kelihatan perfect. Apa itu tidak sedang menghina Tuhan? Saudara, renungkan berapa banyak persembahan kita yang menghina Tuhan. Semua yang kita berikan sisa, semua yang kita berikan sekedar, semua yang kita berikan, saudara, adalah yang kita tidak suka dan bukan yang terbaik.
Jangan sampai penghinaan itu membuat kita kehilangan bagian kita. Yang terakhir, jangan bangkitkan kemarahan Tuhan. Dikatakan saudara Wasti ini dipecat karena dia membangkitkan kegusaran Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang tidak sadar dia membangkitkan kegusaran Tuhan. Saudara, Tuhan marah seringkali karena sikap hati kita. Saya ketemu dengan seseorang. Saudara, orang ini diperingatkan, dan dia menganggap enteng dosanya. Setiap kali diperingatkan, dia cuma berkata gini, lah Ci, katanya, namanya bohong kecil-kecilan mah gak apa-apa, Tuhan juga maklum. Dan Tuhan pernah bicara dengan kuat di hati saya. Dan berkata, berkat tidak ada atas hidup orang itu. Dia tidak akan pernah bisa jadi hamba Tuhan, padahal ada panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena dia terus menganggap remeh dosa berbohong. Jangan bangkitkan kegusaran Tuhan. Saudara, kegusaran Tuhan bisa bangkit dengan cara yang lain. Ya. Pada waktu engkau menjamah orang yang diurapi, saudara, kegusaran Tuhan bisa bangkit. Pada waktu kita tidak percaya, kegusaran Allah bisa bangkit. Saudara, mari kita berhati-hati. Allah punya emosi, Tuhan punya emosi. Jangan pernah dipikir bahwa Tuhan begitu panjang sabar dan Tuhan tidak punya emosi. Tuhan suka menghitung loh. Orang Israel hitung 10 kali berontak, buang. Semua berputar-putar dan mati di padang gurun. Betul? Tuhan tahu menghitung. Tuhan tahu menimbang. Betul? Tekel-tekel meneo fasin. Engkau sudah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Saudara, Tuhan bisa menghitung, Tuhan bisa menimbang. Saudara, jadi hati-hati, Tuhan punya perasaan ya. Alkitab jelas bicara, dia marah, dia menangis, dia tertawa, dia mengasihi kita, tapi dia juga bisa, saudara, untuk murka dan menghajar kita. Saudara, kalau saudara perhatikan terakhir daripada hidup Wasti, saudara, Wasti tidak langsung, saudara ya, dipecat jadi orang gelandangan. Wasti disimpan di pengasingan, saudara. Dan seumur hidupnya dia punya satu rumah kecil yang jadi penjaranya, saudara ya. Disimpan di pengasingan, tidak pernah bisa keluar lagi. Pada waktu Allah mulai meninggalkan kita, bukan berarti kita langsung kelihatan jadi orang yang kena kutuk. Tidak. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau Allah datang, selalu dia membuat kegerakan besar dan begitu ramainya. Tapi kalau Allah meninggalkan seseorang, dia meninggalkan dengan sangat lembut, sehingga seringkali orang itu tidak sadar. Saudara, tapi hati-hati. Pada waktu kita mulai tidak merasakan Tuhan, kita mulai tinggal di pengasingan, walaupun semuanya kelihatannya masih oke-oke saja, kita akan kehilangan banyak hal. Dan saya berdoa supaya saudara tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Mari kita berdoa.